Sang penyair dan sang putri. Suatu ketika, hiduplah seorang penyair bernama Zoran yang menulis tentang cinta dan orang-orang dari seluruh penjuru dunia menyukai puisinya. Zoran tinggal sendirian dengan burung beo peliharaannya yang disebut Peri-Peri. Tetapi setelah bertahun-tahun menulis puisi dan menjual semua koleksinya, ia mulai menjadi sedih. Untuk siapa aku menulis semua ini? Semua puisi tentang cinta abadi, melewatkan detak jantung, cinta pada pandangan pertama. Semua ini tampaknya begitu tidak ada artinya. Bagaimana bisa aku menulis tentang cinta ketika aku sendiri bahkan belum pernah mengalami cinta? Zoran, saudaraku, kau terlalu banyak berpikir. Kau perlu tenang. Tenang? Tenang? Iya, hanya itu. Aku perlu bersantai. Aku perlu bersantai. Oh, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Peri-Peri. Kau yang terbaik. Aku perlu merasa tenang. Aku perlu tenang. Au, ada apa ini? Aku pikir dia telah kehilangan akalnya. Kemana kau pergi? Bukan aku, temanku. Kita pergi. Bolehkah aku bertanya? Zoran memasukkan Peri-Peri ke dalam saku mantelnya dan mengambil tas kerjanya, lalu dia pergi dari rumahnya. Selamat datang di Titanic, salah satu kapal pesiar terbaik di seluruh dunia. Kami akan membawa kalian ke wilayah Kutub Utara yang luas dan spektakuler. Kutub Utara mencapai dari timur jauh Rusia Spitsbergen ke Kutub Utara Norwegia. Diselimuti oleh es hampir sepanjang tahun, selama berbulan-bulan musim panas yang singkat inilah, kami tawarkan kesempatan untuk menyaksikan beragam pemandangan, satwa liar yang tidak biasa, dan juga orang-orang menarik yang ada di Kutub Utara. Kepala Peri-Peri yang gemetaran mengintip dari dalam saku. Kita akan pergi ke Kutub Utara? Iya. Tapi mengapa? Kau bilang aku perlu tenang. Ingat? Kau menerimanya secara harfiah? Iya. Ini tidak mungkin nyata. Dan dia kembali tidur lagi. Selama 5 hari berikutnya, kapal berlayar dan berlayar. Pada hari ke-6, kapal mencapai Kutub Utara. Hei, Zoran, kemana kau akan pergi? Apakah kau tidak ikut dengan kru yang lain? Tidak, temanku. Aku punya agenda sendiri. Tapi aku akan bergabung dengan kalian pada hari kapal itu berlayar kembali. Baiklah kalau begitu. Semoga berhasil. Oh, dan jangan masuk angin, paham? Bisakah kita meninggalkannya di sini saat kembali ke rumah? Diam, Peri-Peri. Zoran berjalan ke permukaan es Kutub Utara yang dingin dengan peta yang ada di tangannya. Setelah berjalan cukup lama, di kejauhan terlihatlah sebuah iglo yang berwarna biru. Zoran melihat ke peta dan dia tersenyum. Ayo, Peri-Peri, mari kita temukan cinta hidupku. Zoran memasuki iglo dan menemui seorang wanita tua yang duduk di sana di dekat api unggun di tengahnya. Dia adalah seorang penyihir bernama Lady Laga. Siapa kau? Dan bagaimana kau bisa menemukan igloku? Bibi Laga, ini aku, keponakanmu, Zoran. Zoran? Iya, dan ini burung beoku, Peri-Peri. Baiklah, baik untuk diketahui. Sekarang pergilah. Syuh. Tidak, aku tidak datang ke sini hanya untuk memberitahumu namanya. Aku punya masalah. Ya? Aku seorang penyair. Aku menulis tentang cinta. Dan aku sendiri belum pernah mengalami cinta. Itu semua terasa sangat salah. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Ibu biasanya bercerita tentang Bibi. Bagaimana Bibi menjadi pencipta pertandingan bagi ratusan orang dan bagaimana Bibi membantu orang menemukan cinta sejati mereka. Oh, aku tidak bisa melakukan itu lagi. Kumohon, Bibi, kumohon. Baiklah. Tapi itu sungguh tidak mudah. Kau meremehkan manusiaku, Nona? Maaf. Lady Laga memberitahu Zoran tentang Putri Esmintosa yang selama bertahun-tahun masa mudanya tidak pernah menemukan cinta sejati.
Tidak ada pelamar yang bisa menggerakkan hatinya dan memenangkan hatinya. Mereka datang dan pergi satu demi satu. Akhirnya, dia menjadi sangat sedih, sehingga kepercayaannya pada cinta sejati menghilang begitu saja. Jantungnya menjadi dingin, begitu dingin, sehingga seluruh tubuhnya berubah menjadi es. Raja sudah mencoba beberapa metode untuk mengembalikannya menjadi normal, tapi tidak ada yang berhasil. Akhirnya, atas saran dari pria bijak, Raja dengan hati yang berat meminta tubuh putrinya yang dipahat es dipindahkan ke kutub utara. Oke, aku suka dongeng zaman es ini yang baru saja kau ceritakan dengan intensitas yang sangat tinggi. Apakah kau mengejekku? Jangan dengarkan dia, Bibi. Tolong, lanjutkanlah. Di kejauhan dari sini, tinggallah sebuah koloni penguin yang disebut dengan Chirins. Mereka selalu bahagia dan tidak pernah tahu apa itu air mata. Jika kau bisa membuat salah satu dari mereka meneteskan air mata sukacita dan membuatnya jatuh di atas kerikil, kau akan menyelesaikan setengah dari tugasmu. Bagaimana dengan setengah lainnya? Nah, dengan kerikil di tanganmu itu, kau harus bisa melamar patung es. Kalau lamaranmu itu cukup kuat untuk mencapai hati sang putri dan bisa menembus lapisan esnya, maka kau akan menemukan cinta sejatimu. Kenapa kau? Aku pikir tetangga kita Lena Rodriguez adalah ide yang lebih baik. Dia sangat menyukaimu dan kau tidak harus melalui semua kerikil dan patung es ini untuk memenangkan hatinya. Peri-peri? Ya? Diamlah. Bibi Laga, sebelum aku pergi, aku butuh satu bantuan lagi darimu. Lalu setelah itu, Zoran dan Peri-Peri pergi ke tempat Chirins. Ketika mereka sampai di sana, mereka menyadari bahwa mereka telah dikelilingi oleh penguin. Apa yang kau inginkan di sini, Ham? Ya, aku datang padamu untuk memberimu hadiah. Hadiah? Iya, ini dia. Lihatlah sendiri. Kepala penguin itu mengambil hadiah, dan ketika dia membukanya, dari situ keluarlah... Ya, lanjutkanlah narator. Dari situ keluarlah sebuah peluncur gantung. Wow, peluncur gantung. Iya. Tapi apa fungsinya? Mengapa kau tidak memakainya dan mencobanya sendiri? Kepala penguin memakai peluncur gantung itu. Sekarang lari dan terbanglah. Dan itulah yang dia lakukan. Dan dalam beberapa saat berikutnya, dia berada di udara terbang seperti seekor burung. Dibanjiri kegembiraan, air mata mengalir dari matanya. Peri-Peri segera mengambil kerikil es dan pergi setelah air mata itu menetes. Ya, dapat. Tetesan air mata penguin itu jatuh di kerikil es dan bersinar dengan terang. Para penguin mengejar kepala mereka yang terbang dengan gembira. Sementara itu, Zoran dan Peri-Peri berangkat menuju patung es. Ketika mereka sampai di tempat patung itu berdiri, mereka terpesona. Oh ya ampun, ini terlihat luar biasa. Zoran tersenyum, dan dia berlutut. Dia menutup matanya dan mengambil nafas dalam-dalam. Pada saat ini, semoga waktu berhenti. Pada saat ini, semoga aku kehilangan kekuatan keinginan untuk hanya memenuhi apa yang selalu kau inginkan. Untuk meninggalkan semuanya dan bergerak maju menuju padamu, hatimu, pikiran, dan jiwamu. Bantu aku, oh putri, karena aku kehilangan kendali. Hancurkan es itu dan keluar untukku. Aku di sini untukmu sekarang dan akan selalu ada. Keluarlah, oh putri, keluarlah kumohon. Karena pada saat ini, aku harap waktu berhenti. Karena pada saat ini, aku harap aku kehilangan kekuatan untuk keinginan. Angin sepoi-sepoi, angin berhembus melewati Zoran. Dan pada saat itu, lapisan es pecah berkeping-keping. Dan dari dalamnya muncullah Putri Mintosa. Pipinya memerah, matanya berair, dan rambutnya terbang di udara.
Zoran membungkuk kagum. Peri-peri pun terpesona. Ya ampun. Putri Mintosa berjalan ke arah Zoran saat dia berdiri. Keduanya saling menatap mata. Zoran menyerahkan kerikil kepada sang putri. Dia tersenyum dan mengambilnya. Untuk beberapa saat berikutnya, mereka tidak bisa mengatakan apa-apa selain terus saling memandang. Oke, misi selesai. Bisakah kita pulang sekarang? Apa selanjutnya? Ya, Putri Mintosa kembali ke istananya dan raja menjadi sangat bahagia. Zoran ditunjuk sebagai kesatria pasukan kerajaan dan tidak lama kemudian keduanya menikah. Sebuah pesta besar diadakan dan pada hari itu terbang melalui jendela dan masuk ke ruang pesta. Datanglah seekor burung beo yang lain. Melihat burung itu, Peri-peri juga merasa terpesona. Dia lalu terbang mendekatinya. Hai kamu, siapakah namamu? Namaku adalah Goreng. Kentang goreng tepatnya.